Nah, itu kita tidak akan mampu merumuskannya karena beliau tidak bisa dirumuskan oleh setiap kata yang disepakati oleh manusia. Tapi pokoknya untuk urusan hidup yang sekarang ini, ada planet, ada galaksi, ada bumi, ada hutan, ada Anda, ada tol laut, ada kereta cepat, ada segala macam itu harus ada Muhammad. Sebab semua ini tidak diciptakan kalau Allah tidak menciptakan Muhammad terlebih dahulu. Laulaka ya Muhammad lan akhluka hadzal akhlaq. Kalau tidak karena aku menciptakan engkau ya Muhammad, maka aku aras-arasen ketinggal liang. Ya, gitu. Baru dengar sekarang ya Allah rasa-rasa. Ya itu bahasa kita, tapi setiap kata kita jangan dihakimi sebagai sesuatu yang mencoba merumuskan Allah. Allah kan maha tidak terumuskan. Laisa kamitslihi syai'un tamkino yo ngopo tangkeno kiniro. Jadi kalau saya ngomong itu mengsimbolik X dan A mengenai Allah itu. X dan A itu lembaran uang, bukan kekayaannya sesungguhnya. Ngerti ya? Ngerti bedanya duit kalau kekayaan. Duit itu cuma tanda, ketak apa? Kupon, uang itu cuma kupon. Jadi kalau ingin menggandakan jangan ketak. Kalau menggandakan itu ya yang benar-benar kekayaan, emas gitu. Bikin emas sehari 1 kilo. Dan tidak usah bilang tetangga. Jual di banyak toko, terus nanti dipakai untuk bikin masjid, bikin pesantren, dikasih ke anak yatim. Tidak usah bilang-bilang dan tidak usah menawarkan diri untuk menggandakan emas. Wong kowe gawe emas sedina 1 kilo dhewe ya dadak wong-wong kok tawar. Gue sosial masih duwe ide menggandakan alat vital saja mboten. Nah, silapa siji wis angel angon. Dobel-dobel. Apa siji mengarep siji mengguri pokoknya. Juga angel-angel ya. Berarti akan ada desain baru celana ya. Ya nek ning kono, anak ning Bathuk. Iya Kanjeng gitu. Imajinasine rasa dilawan nek bayu kuwi. Bayangke ning Bathuk le angel piye. Dadi topine ngene. Yo bayu Allah. Atus helme piye ya ta? Wis serbanan piye wae kupluk barang itu terus piye apa diuntur-untur dhuwur ae anek tenan nek dilebokke kupluk bulu ketek ning mall ketemu cah wedok kupluke copot indahnya hidup ini padahal bukan kenyataan loh cuman khayalan aja begitu nikmat apalagi fakta gitu ya. Masya Allah, Allah itu menciptakan luar biasa indahnya. Jadi kalau orang hidup tidak berorientasi kepada keindahan, dia tidak akan pernah cukup apapun saja yang dia dapatkan. Mau korupsi berapapun, mau kaya seberapapun, mau setomi maupun sewinata, mau sejenis maupun seriadi, mau tidak akan pernah cukup. Karena kecukupannya hanya disediakan oleh cinta. Begitu engkau membatalkan cinta dalam hidupmu, maka apapun saja tidak cukup. Surga pun tidak cukup, karena surga itu peristiwa cinta. Dan tidak usah lama-lama, mbok sudah sekarang juga peristiwa cinta. Cinta dalam arti yang terukur, ada regulasinya, ada tatanannya, ada konstruksinya, dan ada batas-batas dan etikanya. Itu. Ini yang kedua. Jadi yang kedua ini Rasulullah itu ada karena ada konteks kita. Demikian juga kalau ada kita, tidak mungkin nggak ada Rasulullah. Wong urusan ini anu kok. Kok adanya geduk itu karena tela. Masa ada tela nggak ada geduk? Nah, terus kalau geduk nggak boleh ada, terus gue ngopo tela? Gue pokok jebol langsung kok kerakoti. Kan begitu. Demikian juga geduk itu tidak mungkin ada kalau tidak karena
ketela kan begitu. Begitulah Rasulullah dan kita. Maka percintaan segitiga di Ma'iyah itu tolong terus-menerus dikembangkan pemaknaan dan angle-angle tafsirnya atau tadaburnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ini puncak dari tidak setianya manusia untuk menjadi rumahnya Allah ini membuat manusia menjadi bergolak. Rumahnya menjadi goyang-goyang karena tiangnya ingin memiliki dirinya sendiri. Akhirnya sakarep-karep PDE melaku-melaku cagae. Ya piangel temenan kita iki. Gentenge ya ngono, ana genteng P3, ana genteng siji genteng P3 sijine nang Ahok, sijine nang liyane Ahok. Dadi genteng iki teng selebar karu-karuan. Jadi rumahnya Allah ini sedang dirusak. Nah, tingkat perusakan rumah Allah ini, yaitu kita itu adalah rumah Allah ya, itu sudah sampai ke tingkat yang sangat membahayakan rumah itu sendiri. Jadi Anda sedang berada dalam tingkat bahaya kehidupan yang luar biasa. Sudah mungkin bisa disebut darurat. Dan daruratnya rasa golek kata-kata, darurat sembarang wis. Darurat negara ya iya, darurat kebudayaan ya iya, darurat akhlak ya iya, darurat mental ya iya, darurat kabeh wis pokoknya. Pokoknya ini mister darurat iki pokoknya. Ini peradaban darurat. Artinya Allah diusir dari rumahnya sendiri sedemikian rupa. Kemudian ada kooptasi, penguasaan atau penindasan atau penganiayaan antar unsur-unsur rumah itu. Ada genteng yang tidak mau ditaruh di atas belandar tertentu. Kan gitu. Cagake milih. Aku kudu ning tengah kan gitu. Kabeh cagak njaluk ning tengah. Ki ambruk ora omahe kira-kira. Sumure ya ngono. Sumure njaluk ning ngarep, WC-ne lho njaluk ning ngarep dhewe. Ning ruang tamu ana WC. Jenenge medsos. Wong mutah-mutah ya toh. Ning ruang tamu saiki dan seterusnya. Pokoknya ada kerusakan yang luar biasa di rumah Allah ini. Penguasaan atas spirpat terhadap spirpat lain di rumah Allah yang sama itu sudah sampai tingkat yang sangat mengerikan di Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah satu di antara dua yang secara internasional harus dikuasai, kalau tidak dihancurkan. Caranya menguasai adalah dengan memecah belah semua unsur-unsurnya, baik antar agama, intra agama, atau antar kelompok, golongan, etnik, atau apapun saja. Pokoknya dibikin tidak puzzling antara tiang dengan belandar, dengan usuk, dengan genteng. Ya, bisa kok bayangke dhewe ya. Ana meneh tegel ora gelem dipasang ning nggone. Gitu. Nah, tinggal disimulasi saja. Jadi di dunia ini ada dua yang sedang diproses untuk dihancurkan, minimum dikuasai, diperbudak, diperjongos, diperpekate, apalagi, yaitu Islam dan Indonesia. Semua yang terjadi itu adalah penghancuran Islam dan Indonesia, bukan Malaysia. Malaysia ra penting, Myanmar ra penting, Thailand ra penting, liane ra penting. Arab dan Timur Tengah sudah hancur, wis kerengan dhewe. Yaman wis dibom karo Arab wis ganti Hijriah dadi Masehi, gitu. Nyenengke kuwi, nyenengke. Dadi wis ora Dzulhijjah, wis ora penting. Jadi wis pedomane itu kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, pedomane iki Januari, Februari, gitu. Natal, gitu, dan seterusnya. Dan kalau kita kerja di Arab, syaratnya adalah bisa bahasa Inggris. Kuwi nyenengke meneh kuwi, nyenengke meneh kuwi. Jadi ibaratnya untuk kerja di perusahaan malaikat harus berpakaian iblis kan gitu. Nyenengke. Aku seneng tenan perkembangan dunia iki jan asik tenan wis.
Nah, teman-teman sekalian, saya tidak ingin berkepanjangan, tapi harus ada kunci yang jelas pada Anda pada malam hari ini. Seluruh yang Anda ributkan sekarang di Jakarta, dimanapun, itu hanya mercon yang dibanting. Dan Anda jangan terseret untuk memfokuskan diri pada mercon itu, meskipun mercon itu tetap harus Anda atasi. Tetapi harus Anda tahu bahwa itu mercon dibanting atau peluru ditembakkan. Anda harus tahu bedilnya apa, bedilnya di mana, dan tangan yang megang bedil itu siapa, dan yang megang bedil nembak ini siapa yang nyuruh dia, dibiayai berapa. Kita berada dalam situasi di mana Anda betul-betul sedang pelan-pelan digerogoti dan dikuasai. Dan Indonesia adalah pusatnya Islam. Kan gitu. Bukan Arab Saudi. Islam itu di Indonesia, di mana orang Islam berkumpul berpuluh-puluh ribu tiap malam di mana-mana, itu berarti pusatnya di sini, ya, maka Indonesia sangat strategis untuk menghancurkan dua hal itu, yaitu Indonesia itu sendiri dan Islam. Dan seluruh peristiwa politik, seluruh, udah semua. Jadi rumahnya sedang dihancurkan, minimum dikuasai. Jadi gue jadi satpam, jadi pol kepala bagian. Pol. Kepala bagian satpam. Kepala bagian satpam. Mungkin suatu hari gemah ripah loh jinawi ning kowe ming dadi buruh. Suatu hari pertanian akan moncer. Karena menurut Kiai Haji Ahmad Muzamil alaihissalam, alaihissalam. Bukan alaihissalam ya. Ini belok sedikit ya. Kan Pak Muzamil sudah bilang bahwa profesi dalam Islam itu apa pertama? Ziro'ah, kedua sona'ah, ketiga tijaro. Pertanian, bercocok tanam, terus produksi, teknologi, terus nomor 3 perdagangan. Ini kata Pak Muzamil bukan wa tapi thumma. Jadi ini sebuah sistem nilai ketiga-tiganya ini di dalam satu satuan ekosistem yang tidak boleh dipecah-pecah. Tidak boleh Anda bertani tanpa memikirkan perdagangan hasil pertanian. Kan gitu. Anda tidak boleh bertani tanpa memikirkan teknologi pertanian. Jadi ojo menggawe ojo mengnandur pari tok, ora ngerti nutu pari dadi beras, ora ngerti ngeliwet beras dadi sego, dan seterusnya, multi kreativitasnya. Demikian juga Anda tidak bisa bertani tanpa memikirkan, jadi tidak bisa berziroah tanpa berorientasi pada sona'ah dan tanpa orientasi pada tijaroh. Sebenarnya kalau bertani otomatis itu. Cuman orang yang di tengah ini, yaitu yang di sona'ah, itu tidak pernah berpikir untuk membuat sesuatu dengan orientasi asal-usul ziro'ah. Itu maksudnya. Mereka tidak bersyukur bahwa manusia hidup itu nomor satu primadonanya dan yang menghidupi semua umat manusia di dunia adalah petani. Jadi Anda berteknologi, Anda berdagang tanpa memperhatikan betapa pentingnya pertanian. Jadi karena thumma ya, kemudian bukan dan. Dan ini kan serentak dan simultan terkait satu sama lain, dialektis, kohesif ketiga-tiganya. Ya. Yang sekarang terjadi adalah orang berdagang tanpa mengingat teknologinya, orang berteknologi tanpa mengingat pertaniannya, demikian juga sebaliknya. Jadi ilmu modern sama sekali tidak pernah mencapai pemahaman mengenai ekosistem ini. Dan Islam yang memperkenalkannya sebenarnya. Dan Islam dianggap yang paling ketinggalan zaman, yang paling dibodoh-bodohkan, paling diejek-ejek, direndahkan, diludah-ludahi habis-habisan, dan sudah terang-terangan Islam di Indonesia akan dihancurkan oleh orang-orang yang kita sayangi dan saya lindungi selama ini. Oleh orang-orang yang selama ini kalau ada apa-apa berlindung ke kita.
Kalau kita melindungi, kita jadi orang baik. Kalau kita tidak melindungi, kita jadi rasis dan pelaku SARA. Kalau mayoritas, salah satu dari mayoritas menjadi presiden, itu berarti diktator mayoritas. Maka yang sukses demokrasi adalah kalau yang minoritas jadi presiden. Jadi selama mayoritas masih jadi pemimpin tertinggi, maka itu disebut diktator. Itu berarti belum demokrasi. Demokrasi nek wis minoritas jadi pemimpin demokrasi. Wih. Utekmu digerowake kaya ngono kuwi. Gitu. Ya. Jadi sarafmu digunting-gunting ya. Gadukan-gadukane dirubah dan seterusnya. Contohnya sangat banyak. Kalau orang Islam bunuh satu orang aja yang non-Islam, wah itu sak dunya dan memperhinakan Islam habis-habisan. Tapi kalau orang Islam di Rohingya, di Palestina, dibom beratus-ratus beribu-ribu, itu kebaikan. Karena Islam memang agama yang harus dilarang. Kan begitu. Tidak pernah orang Islam demo dan menuntut supaya ada larangan terhadap Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, Katolik, Dharma Gandul, tidak pernah. Mungkin kita tidak setuju, tapi kita tidak pernah menuntut siapapun agar itu semua dibubarkan. Tapi demo di Eropa, di Amerika, di mana-mana menuntut Islam dibubarkan. Nah, ini kan rumah yang tidak tahu penghuninya. Nah, kita balik. Lah rumah samu kowe iki piye kowe iki? Ora nanti pikir meneh to. Engko dicelik lho kowe. Dicelik wis to. Apa meneh ning Indonesia? Iki wah, Indonesia iki siluman-siluman. Ra cetha gendruwo apa copat apa. Tuyul wis dadi siji ra karuan ning Indonesia. Hati-hati kena njajah Indonesia. Gitu ya. Oke. Itu yang kedua dengan Rasulullah tadi, terus belok ke Ziro'ah dan seterusnya tadi. Terus yang ketiga gini teman-teman sekalian. Seluruh proses penghancuran, kemiringan, keambruan, keprotolan rumahnya Allah yang disebut manusia dan kebudayaan dan negaranya itu, maknanya selalu adalah kalau bukan azab, maka dia peringatan, indar, ya, atau dia hukuman. Hukuman berarti apa? Vonis itu dalam bahasa Arab apa ya? Oh, azab tadi sudah ya, udah. Azab sudah. Kalau ndak azab dia peringatan, kalau ndak peringatan berarti dia ujian. Ya, kalau fitnah, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam arti ujian. Jadi ahwal azab au al-indar au al-fitnah. Nah, teman-teman sekalian, bagi siapa keadaan yang penuh kehancuran ini merupakan azab, dan bagi siapa dia merupakan peringatan, dan bagi siapa dia merupakan ujian. Saya ainul yakin, udhunul yakin, ruhul yakin, hakul yakin, all yakin. Angel lagi. Urung ono ini buku fikih all yakin iki. Iki sejajar dengan I love you full iki. Saya yakinnya bahwa bagi orang-orang yang duduk di hadapan saya beratus-ratus beribu-ribu setiap malam di semua tempat di mana saya datang, bagi mereka ini adalah ujian. Ini bukan hukuman untuk Anda. Ini bukan peringatan untuk Anda, ini ujian bagi Anda. Karena Anda akan ditawari Allah untuk naik tingkat, naik derajat, naik kekuatan, naik pewarisan, dan naik segala-galanya. Anda akan diwarisi oleh kekuatan Allah. Wa nuridu annamunna alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warithun. Dan aku berjanji, kata Allah, kami, bukan aku ya. Nah, nanti belok dikit, kok kami biye? Kami berjanji
untuk menolong orang-orang yang dilemahkan, dianiaya, ditindas, dihina, dipelekoto, diapa gimana? Disio-sio, disingkang-singkang di muka bumi, filat. Wa naj'aluhum a'immah, mereka kami janjikan untuk kami angkat menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Dan akan mendapatkan warisan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, Anda tidak datang ke sini dan tidak datang ke setiap ma'yahan kecuali atau kalau tidak Anda adalah orang yang memang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi pemimpin dan mendapat warisan kekuatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wanuridu tadi, kami menghendaki tadi, yang disebut kami itu bukan hanya Allah dan para stafnya atau para malaikat. Kami itu termasuk engkau semua ini. Karena rumusnya adalah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pelaku utama perubahan adalah Anda. Tetapi yang menggulkan perubahan Allah. Tapi sing macul pertama kudu kowe. Aja yo mengkerik ning pinggir sawah pundi perubahane. Ora cukul-cukul iki. Kaya wong Madura mangga pundi? Mana Rahman Rahimnya ngono kae to. Gusti Allah ditagih bendina. Nek Gusti Allah Pak Mustafa kan apik nggawe puisi. Aku Allah, tapi aku dituntut-tuntut oleh hambaku. Ngono ta. Ini hamba rusak-rusakan ini. Tujuane Gusti Allah itu Mustafa itu Gusti Allah ya. Nek orang mesti gawe puisi akeh banget ning langit kae to. Jadi anggere bengi-bengi ning langit ana tulisan. Puisi rusak-rusakan. Terus ana gambare bayang-bayang untune rada bogang-bogang sithik. Aja nesu ya. Aja nesu iki cinta ya. Cinta. Cinta ya gitu ya teman sekalian. Oke. Jadi masa Anda tidak bergembira? Terus emang yang nyuruh Anda datang ke sini siapa? Tujuannya apa? Pamrihmu apa? Pamrih dunia apa? Untuk apa kowe ning kene? Kan untuk apa-apa to? Nek kowe ngomong wong Indonesia nguber apa kuwi ya? Saiki lak sus wong partai wong apa lak nguber kabeh to, Mas. Ana sing nguber dalam rangka ngerampok, ana sing nguber dalam rangka ngemis, ana sing nguber dalam rangka gelembuk, ya toh? Ana sing nguber dalam rangka apa meneh? Dusel-dusel ben entuk, ya toh? Bahkan menjadi sarjana saja supaya menjadi staf ahli dan seterusnya. Sekarang kalau mainstream itu seperti itulah, Anda datang ke sini itu nguber apa kowe? Nguber kopiku ora ana kopine. Iya dah, arep piye? Ayo. Sing nguber apa kowe le? Ora ana sing diuber. Nguber ya. Saya bebas dari bahaya rokok. Andai kan rokok itu berbahaya, saya bebas dari bahayanya karena saya kalau merokok itu dalam rangka menghormati orang yang memberi saya rokok. Gitu? Bukan karena saya ingin merokok, bukan karena saya bernafsu atau nyandu, tetapi karena alangkah tidak sopannya kalau ada orang menyalurkan rezeki kemudian kita tidak menikmatinya, kan begitu, Mas? Kemudian aku, ya Allah, kalau begitu apa kewajibanku untuk menanggung resikonya? Wong aku ini berbuat baik, aku menggembirakan orang yang memberiku rokok yang berasal dari tembakau ciptaanmu, ya Allah. Piye jawab gue? Lah iyalah. Lo kok beresiko piye kan gitu kan? Orang resiko. Tuh, gue pokoke wis. Ning makyan iki ora ono barang ra enak-enak kabeh. Angger gue pinter ya. Mikirmu aja ming wajhiyah, aja ming wujudiyah tapi juga sia-sia. Sia-sia itu bukan sia-sia, sia-sia artinya strategis. Melihat hidup itu harus sangat strategis, taktis terhadap masalahmu, bukan nang awakmu dhewe karo nang wong liya ora. Nang kancamu ora entuk taktis strategis ora entuk. Ning nang masalahmu kowe kudu strategis, kudu taktis, kudu siasah, kudu pinter berpolitik terhadap masalahmu. Misalnya kowe
Ngeluh terus kok anggap ora ono, apik to kuwi. Kok anggap ora ngeluh kan ngelune bingung to. Wah, ya kuwi. Miso kurang ajar aku iki tenanan ya lek ngelokke anggap ora ono. Ah, kuat-kuatan to. Kudu tambah ngelune terus kene. Akhirnya ngelune kan putus asa. Akhirnya ngilang dia dari kepala kita. Ya wis nek ngono, nah ngilang. Akhirnya ra ngelu. Aku jenenge taktik terhadap penyakit, ngono rek. Gitu. Capek itu diakali. Rumangsamu iso aku kok gawe. Terus aku taat karo kowe ngono piye? Terus aku kesel gringgingen ngono piye? Tak nyek, alah ngen gringgingen. Ngono. Akhirnya aku ngene iki ra gringgingen aku, nganti esuk ra gringgingen. Gitu, Pak Yai wis ngenangin gitu. Ya, tapi kuat iki aja kuwatir iki. Kowe dadi kere suwe banget mbiyen. Ya enggak cerita enggak ya. Iki dari direktur tahu, kere tahu, gerandangan tahu, raka-raka wis apal lah wis. Penderitaan itu sudah sahabat karib sehingga dia takut kehilangan penderitaan. Saking karibnya kan itu. Angel lho kowe ngomong ngono kuwi. Kowe nek ora pinter-pinter ngono emang stres kowe. Ya ora? Kudu pinter, nang masalahmu kudu pinter. Oke, sekarang terakhir teman-teman sekalian. Dari seluruh rumah yang dirusak tadi, rumah Allah yang dirusak, di mana Allahnya diusir. Barang siapa menomorduakan Allah di dalam dirinya, maka dia mengusir Allah dari rumahnya sendiri. Kan begitu? Rumusnya kan ngono kuwi. Barang siapa melakukan sidang kabinet tidak ingat Allah, berarti Allah diusir dari rumahnya. Betul enggak? Barang siapa membuat undang-undang tidak mempertimbangkan kemaslahatan yang dianjurkan oleh Allah, maka berarti orang itu dan kelompok itu mengusir Allah dari rumahnya. Gedung DPR adalah rumah Allah, istana adalah rumah Allah, di mana-mana adalah rumah Allah. Dulu saya mengatakan bumi Allah, enggak, rumah Allah. Kebudayaan adalah rumah Allah. Kan saya sudah cerita mengenai anak yang pakai pedoman itu sehingga di Patang Puluhan dulu bertamu ke rumah saya terus turu malang ning ngarepe lawangku ki lho. Ning ngarepe lawang kamarku dadi aku mencolot, mlebu metu mencolot. Susih lak pekewoh aku. Jam 5 tak tangeke, "Mbok, Mas, mbok kowe turune aja ning kene, aku lak kangelan le mlebu iki bojoku barang sabrang dhisik cilik iki kangelan." Terus dhek njengok ngene. Dimanapun bumi Allah. Piye coba. Iki nek untuk daya filosof campur sufi ini ya. Ya wis. Dimanapun adalah bumi Allah. Ngono jawab terus turu meneh. Aku ya wis saingan iki ya ngono. Akhir aku wudu untuk aku iki pokoknya nek golek petunjuk Allah itu mlebu kamar mandi. Dan petunjuk yang besar itu nek pas ndodok. Lah iya tenanan kuwi. Karena ketika ndodok itu seluruh yang kotor kita buang dari diri kita, maka ada hukum toh. Akan ada hukum fisika. Kalau kamu kurangi airnya akan bertambah ruang untuk dimasuki. Begitu yang kotor kita keluarkan, maka yang bersih datang kepada kita. Bener tak gak kowe? Loh, mulai sesuk kowe dieling-eling nek ndodok kowe. Aniku pun klotokke urung mesti-kayak. Akhirnya metu ke kamar mandi wudu, aku marani bocah edek, ini saya dapat titipan perintah dari Allah, sampean disuruh tidur di bumi Allah yang sebelah sana. Rasa bantah apa deh? Rasa bantah. Ini bumi Allah di sana juga lah, Allah titip tadi. Bocah kayak kon turu bumiku sing sebelah kono. Ayo gelem ra gelem nggih, ngono kae ya. Kalah dek rumangsamu. Kene iki luwih pengalaman dadi kere ya. Jam terbang kekerean kita tinggi ya gitu. Oke, teman-teman sekalian. Terakhir begini. Ini ujian bagi Anda. Ujian bagi Anda. Nah, Anda mau lulus apa tidak? Oleh karena itu nanti bersama redaktur kita akan menjajaki, akan melakukan penjajakan tertentu yang sudah disiapkan sejumlah hal oleh Mas Haryanto, Mas Helmi, sama Mas
Jamal. Terus nanti setelah itu kita punya Pak Yai Muhaimin, punya Ustadz Zaki dari Jakarta, dari Brebes, dari Mekah, Madinah, kayak banget gue nih boleh. Dan beliau dari jaringan sahabat solawat. Jadi kapan ada orang selawatan, gue takon, gue kenal Zakira, gitu kan, jadi sahabatnya kan. Gitu. Sahabat selawat. Ya itu hanya nama lah, Mas. Kalau kita ngomong nama itu dipersoalkan kan semua kan tidak cocok. Misalnya Asbak, kok jenenge kok Asbak to wis. Ya pikiran kok Asbak hubungannya apa? Kok Asbak iki lho. Apa kok Asbak iki? Apa hubungannya sama huruf A, S, B, A, K iki apa? Kok jenenge Asbak? Anek kowe ngono kuwi kok takok dhewe. Ayo kabeh kok kono kowe. Angger nang toko kok iki salah kene kudune ning kono. Ah wis, rewel kae. Rak-rake lho, iki ndak cocok raknya, harusnya di sana. Kok namanya tokonya kok Sumber Waras? Wah, kok persoalkan sumber waras itu? Wah, menurut filsafat Jawa, wis mengarep nang toko tuku peniti gue mempersoal ke filsafat Jawa, gue alah jan gue koyo PT KAI gue. Angger kene arep ning tetek sepur kayak diceramai. Saudara-saudara sekarang berdasarkan undang-undang nomor sekian terus aku karo Mbak Via sering lewat kono kuwi. Lho ini kurang, jare Mbak Via. Kurang apa? Seharusnya berdasarkan filsafat Yunani. Menurut filsafat Yunani, Plato mengatakan bahwa setiap yang lewat itu, wah ngono kuwi dadi nyenengke. Kuwi nabrak sepur susah ngrungokke ya toh. Indonesia iki jan aneh-aneh. Ya Allah, ono ning perapatan dalan dikon running tag kuwi lho. Ya kok nggone iki ombo, ora nggone iki ming semene ming ana petang huruf kene kudu ndelok. Ayo kelangan konsentrasi no. Akhirnya iki iso tabrakan nganggur. Wong dienggo harap ngene mau ana hara apa Arab. Wis iki ora. Lho nek pancen arep mbok gawe sing gedhe sisan cetha dadi kok kadane ora perlu mentelengi wis ngerti ngono lho. Ha iki kudu ndelok iki. Siap. Wah, wis. Ya, tapi untuk Anda itu ujian bukan hukuman. Nek gue mangkel hukuman gitu. Oke, teman-teman sekalian, untuk sementara seperti itu, kita nanti berdialog bersama-sama. Nanti mohon dengan izin Pak Yai Muhaimin, Ustadz Zaki agak bersabar sedikit karena teman-teman maknya sedang mencoba membaca dirinya sendiri supaya jajak pendapat dan perumusan-perumusan yang mungkin bisa kita lakukan ini bisa lancar. Kita satu nomor dulu, saya mohon teman-teman Kiai Kanjeng untuk menentukan. Kenapa ini kita lakukan teman-teman sekalian? Karena nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Karena kita harus menjawab ini semua. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat serius. Gini, tolong satu kunci lagi. Anda itu kan macam-macam toh. Anda itu macam-macam, sampean macam-macam. Macam-macam itu maksud gini, Anda sebagai manusia. Anda sebagai makhluk itu dewe. Anda sebagai manusia itu sendiri. Anda sebagai hamba Allah itu sendiri. Anda sebagai khalifatullah itu sendiri lagi konteksnya. Perspektif dan skalanya beda-beda. Anda sebagai warga negara Indonesia beda lagi. Anda sebagai orang maknya beda lagi. Anda sebagai mahasiswa, pelajar, dosen beda lagi. Anda sebagai pejabat beda lagi. Anda sebagai tukang ojek beda lagi. Anda sebagai pelayan toko. Anda bekerja short time untuk jadi pelayan restoran, ya. Atau Anda sebagai penanggung hutang yang ting telecek. Aku ya siji meneh kuwi urusan iki. Sehingga Allah tempatnya tidak jelas di mana, saking ngukei utange. Ketoke ora ono sing utang nek delok reaksine ya.
utawa saking ukae pura-pura tenang. Wis kuat ya. Jadi memiliki ketahanan terhadap utang. Bukan berarti dia tidak lagi utang mergo punya ora. Punya ketahanan untuk terus-menerus berutang. Kuwi yo butuh mentalitas yang luar biasa kuwi. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, pada dalam tanda petik kedirian atau eksistensi yang mana Anda merasa berat, merasa ringan, merasa mudah, merasa lancar, merasa buntu, merasa gelap, itu Anda harus punya identifikasi. Upamanya, kalau Anda sebagai manusia, ini sekarang ini banyak susahnya atau banyak mudahnya? Tolong dihitung. Manusia, umum ya, universal. Terus Anda sebagai orang Indonesia, warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, itu banyak susahnya apa banyak mudahnya, banyak bingungnya atau banyak tidak bingungnya? Dihitung. Gitu ya. Anda sebagai kepala rumah tangga, Anda sebagai anggota rumah, Anda sebagai bapak, Anda sebagai anak, Anda sebagai apapun, dihitung semuanya. Kalau Anda tidak punya hitungan itu, kok keteng blasur kaya sarung. Sarung itu tanpa anatomi itu, Dik. Ming pokoke kain dijahit siji tok ngono to, dan bunder ngono tok to. Ning kan sarung itu ora padha karo kaosmu. Nek kaosmu kan ana sing dienggo lengen, ya to? Ana sing dienggo nek celana kan cetha sing gawene kan kudu ngene iki Mas, aja diwalik. Apa terus ikine ning mburi sret ngono ya ora iso to. Kan engko kene kan menjadi strukturnya menjadi aneh to. Ora anatominya jelas. Nah, kalau sarung, bangsa kita ini kan sarung. Tidak jelas anatomi pemahaman hukumnya. Sama-sama pakar, sama-sama sarjana, sama-sama doktor. Untuk masalah hardware, masalah yang padat, masalah yang kasat mata, yang cetha itu masalah racun. Kuwi ora iso padha coba. Aja meneh masalah ati, ideologi, rohani, perasaan, cinta. Bayangkan betapa banyaknya mazhab-mazhab. Kuwi mung soal patologi, toksikologi itu bertentangan kutub utara dan kutub selatan. Sehingga nanti yang terjadi adalah klaim puncaknya nanti. Klaim bukan fakta. Yang menjadi landasan hukum, yang menjadi landasan vonisnya nanti klaim. Artinya pendapat, keyakinan. Kan yang disebut keyakinan hakim. Berarti iman. Jadi ternyata hukum itu puncaknya soal iman. Jadi sebenarnya hakim terus turu aja. Turu terus. Yang penting kan keyakinan dia. Jadi nyenengke menungso iki. Jadi sebagai manusia bingung, sebagai wong Indonesia pecah, sebagai wong Islam getem-getem toh, getem-getem. Sebagai pembaca Quran saiki mandek surah Al-Maidah. Udah. Rena keserimpet ning ngono. Dan seterusnya dan seterusnya. Tolong dihitung. Nah, teman-teman sekalian, ini nanti Mas Haryanto, Mas Helmi, Mas Jamal akan mencoba menaikkan beberapa supaya ada penguraian dan ada manajemen terhadap skala prioritas kita di dalam cara berpikir kita dan sistem tindakan kita bersama-sama. Ini ada satu epistemologi yang akan saya perkenalkan pada Anda. Jadi ini nanti namanya itu tahqiq ma'iyah. Tahqiq itu dari kata hakun. Jadi penegasan kebenaran di dalam diri kita. Jadi kalau tafakuh itu kan ibarat kita pegang tongkat Sunan Kalijogo, ya. Kita tafakuh itu artinya mantep tak jogo orang nanti dicolong sopo-sopo, itu tafakuh. Tapi kalau tahqiq itu tongkatnya ditancapkan ke bumi sampai tidak bisa digoyang oleh siapapun dan tidak bisa dicabut. Karena sudah imanen. Ya, dia sudah begitulah seharusnya. Itu namanya tahqiq. Jadi sekarang Anda sama Mak Yah itu harus mencari tahqiqnya.
arep piye, kudu piye, ora entuk piye, itu tidak akan diatur oleh saya atau oleh sistem. Iya, Anda mengatur diri Anda masing-masing karena ini bukan organisasi, bukan agama, bukan perusahaan, bukan apapun. Karena Anda, saya juga tidak bisa ngasih apa-apa ke Anda. Maka itu tergantung Anda masing-masing mau mentah gigi apa tidak. Mas Helmi sebenarnya ragu-ragu dengan istilah tahqiq dari saya karena suatu hari tiba-tiba saya pakai tahqiq. Opo iki? Kayak sebelumnya juga itu, sebelumnya takkit, dia bingung deh. Opo tahqiq? Suatu hari ada tamu 3 orang dari Turki. Ternyata orang Turki itu tahqiq. Wah, Helmi lagi, ternyata Cak Nuni ngerti. Oh, dapurmu Helm. Rumangsamu aku iki ngono ki ora mergo aku sinau. Aku iki pokoke mesti ngono kuwi. Nah, wis ngono kuwi. Nek ana hakun mesti kuwi engko dadine tahqiq, ngono aku. Upama ora sesuk tak gawe kaya ngono. Loh, saya di Amerika tahun 81 saya main drama, saya pidato, saya ceramah segala macam itu sangat banyak kata-kata Inggris baru dari saya. Wis saiki piye? Ora iso kowe menerjemahkan ke bahasa Inggris Arab. Misalnya ngene. Rewel, madza fil Arabi rewel? Angel toh, rewel tok, urung ngereweli kuwi. Lebih angel lagi toh. Berpuasa, poso, som. Ya. Tasumu ya, asumu, tasumu, yasumu. Nek masani. Masani aku, masani cawe wedok kae ben gelem dadi bojoku. Madza fil Arabi? Intasoma. Jadi saya mempuasai. Intasabtul mar'ah likai takunu zaujati gitu ya. Oke. Neng isih beratus-ratus kunduran truk. Kami sosolen. Ceguken. Nah. Mak jegagi. Melipir. Piye ki melipir? Oh, beribu-ribu kata. Delesep. Oh, Jimaiyah udah hafal itulah. Itu sudah sing tipe ndelosor, jungkel, nyungsep, apa? Namanya jungkel balik. Oh, bahasa Jawa Tengah Kulon kuwi. Jungkel balik kuwi ya. Oh, anyar kuwi. Soalnya gabungan antara jungkel karo jungger balik itu. Jungkel balik. Coba. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, semua yang saya omongkan tadi itu kan doa dan harapan saya dan keyakinan saya tentang Anda. Ini benar-benar. Karena Anda ini bukan anak Indonesia. Anda ini anak-anak para malaikat yang disuruh Allah untuk menciptakan kaumun akhir. Anda adalah kaumun akhir, kaum yang baru, generasi yang orisinal, yang baru, yang tidak nganut sama bapak-bapaknya dan kecewa sama generasi sebelumnya. Dan Anda menciptakan kesolehan Anda dengan ide-ide Anda sendiri dan kembali kepada Al-Quran serta berdasarkan datangnya kopi dicangkir. Apa hubungannya? Ya. Sak ketemune pokoknya. Oh, anak kopi saut kopi. Aku pengen dadi wong edan ra iso ya. Oke, bismillah. Inilah lawadu asyamsa fi yamini wal qamara wadu asyamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an natruka hadal amr lan natruka hatta au adharo ya. Oke, Pak mangke dicalot ke Pak nggih. Fotokopi. Dadi engko nek kowe dilamar cah lanang, jawabe ngono ki, Meskipun
engkau meletakkan matahari di tangan kanan saya, rembulan dengan tidak akan aku terima kamu. Tangan itu ya? Iya Pak? Iya Pak? Si bondo kuwi wae. Dadi nek ana bocah karo nyedakno lawa doa, ngono langsung diancam lawa doa ngono. Itu berarti wis ayo ora gelem iki kan gitu. Ning aja njur statusmu lawa doa ngono ora payu rabi kowe. Engko kaya ana kancane Kiai Kanjeng kuwi nganti hari wafatnya dia tidak kawin karena gitu dia. Angger wis entuk pacar meh ana cacate. Jadi dia pinter sekali menemukan cacat wanita. Biar orang katanya lumayan, ora 5 nyengko. Nilainya tuh 5 dipaksakan. Lah sing kae yang sing dhuwur kae, sing cantik MPI kae. Bul sikile njeber. Ya gitu. Ya Allah. Sono meneh wedok meneh gusine biru. Ono wae. Gue ono meneh zaman teater kae dhek meh-meh yang-yangan ning Kamban. Ayo ora rabi-rabi nganti entek. Saiki nasibe ning alam barzah mbok piye. Malaikat mesti iki lho sing nyacat terus iki. Ayo sukane bidodari mboten, angge dicacat bidodarine. Ya Allah. Gue tadi aja nyacat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Membawakan satu nomor. Terima kasih Pak Muzamil. Memang kita memanggil dengan lagu Ngapote tadi itu tujuannya untuk Pak Muzamil. Sebelum kita berikan kepada Mas Helmi untuk memoderator tamu-tamu kita, termasuk Ustadz Zaki dan Yai Muhaimin, saya minta dengan sangat diberi jalan. Saya mohon Mas Herman, sahabat saya yang dulu mensupport kita ketika membelain di zaman Pak Harto kasus Gedung Ombo yang sangat dahsyat itu. Mas Herman, alhamdulillah sehat walafiat sekarang. Kemudian saya minta Sabrang, Mas Iwan untuk juga maju ke depan. Kita puncai cinta kita ini dan jangan ditolak karena cinta yang sudah membara itu akan merobohkan tiang-tiang alam semesta kalau ditolak. Wah, opo gaya nih. Ini soalnya mood saya, karena Allah yang membolak-balik hati manusia. Nyenengke, Mak Iyai nyenengke. Dan ayo sambil menunggu ya Mas ya, sambil menunggu silakan, tolong diikuh dari dalam. Jadi sejak awal kan kita mendapatkan teori bahwa keindahan itu tidak sebagaimana yang tidak hanya terbatas pada yang disangka atau dirumuskan oleh teori-teori kebudayaan dan kesenian. Jadi kita membuktikan setiap bulan bahwa Pak Mustafa itu melebihi indahnya yang lain-lain. Padahal kalau menurut teori keindahan, wah jan wis ora memenuhi syarat. Tetapi terbukti di Ma'iyah bahwa keindahan itu ya kowe mau sing sarunge iku apik banget jawabannya, apik banget, indah banget ya nganyelke ya. Silakan saya mohon dengan sangat supaya saya tidak loh apa itu guyune telat mau. Mas Herman nyun sewu, Mas Herman, Mas Sabrang, Mas Iwan. Mas Herman, monggo Mas Herman. Nanti kita puncai dengan sak kepiaan dandan gula Mas Herman. Saya ketemu Mas Herman kemarin di Solo, sebelum itu saya ketemu di Rumah Sakit Sarjito. Dan dia marah kepada saya karena dia merasa sudah sedang dipanggil oleh Allah, kok saya tidak datang-datang. Dinusoni aku. Begitu aku teko dicakot Mas ini Mas. Wah, ora cuwele apik banget iki. Dicakot saking senangnya bahwa beliau sudah pernah mengalami bagaimana surga ya Mas ya. Insya Allah nanti diceritakan. Ini aja kondo-kondo ndak gelo jajan. Mas Iwan, Mas Sabrang. Sabrang nggak kelihatan ya? Oke.
Oke, kalau gitu Mas Helmi tolong, karena Mas Helmi yang sudah sejak awal, saya mohon memoderatori. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Silakan Mas Iwan, Mas Abram. Baik teman-teman semua yang saya hormati, kita punya banyak bapak-bapak atau tamu-tamu yang sudah berada di tengah-tengah kita semua. Ada Pak Mohaimin, Pak Mustafa, Pak Herman dan lain sebagainya. Dan yang ada di sebelah kanan saya ini Bu Rina ya, Bu Rima, dan kemudian sebelah kanannya Ustadz Muzaki. Beliau berdua datang dari Jakarta. Beberapa hari lalu kontak kepada kami, ingin datang ke Mojabat Syafaat, karena beliau ini punya komunitas yang tadi sudah sempat disinggung sama Cak Nun, yaitu Sahabat Sholawat di Jakarta ya. Dan ternyata cabangnya cukup banyak sampai ke Madinah. Jadi punya pengaruh sampai ke Madinah. Kalau Anda pengaruhnya sampai mana? Ini lumayan ini. Nanti masa depan Timur Tengah agak lebih baik sesudah Sahabat Sholawat bisa mensolawatkan Arab Saudi. Jadi duta besar Ma'iyah ini untuk Timur Tengah adalah Sahabat Sholawat. Beliau berdua datang kemari, yang pertama ingin bersilaturahmi kepada Anda semua, dan yang kedua ingin memohon restu, pangestu dan ridho, bukan kepada Anda, kepada Cak Nun, untuk semua hal-hal yang dilakukan bersama Sahabat Sholawat. Kegiatannya nanti biar beliau yang menjelaskan, tetapi prinsipnya beliau datang ke sini untuk silaturahmi, untuk ikut merasakan kebahagiaan, kebersamaan ini secara langsung, tidak melalui dunia maya, sehingga beliau yang baru pertama kali ini bisa merasakan dengan sungguh-sungguh, meskipun beliau sudah pernah datang ke Kenduri Cinta gitu ya. Nah, lebih lengkapnya nanti mudah-mudahan bisa ada satu tanya jawab, tapi prinsipnya kita ingin mendengarkan lebih jauh seperti apa Sahabat Sholawat dan hal yang lain. Monggo Ustaz. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Susah untuk mengungkapkannya gitu. Tapi yang jelas malam hari ini sangat berbahagia sekali bisa hadir di tempat ini bersama, tadi seperti dikatakan, menikmati keindahan Ma'iyahan secara langsung. Memang jauh berbeda daripada sekedar di YouTube dan lain-lain gitu. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk hadir di tempat ini, dan terima kasih lahir batin pada Mbah Nun dan segenap kelompok Ma'iyahan, Jamiah Ma'iyah di sini, yang semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ini sahabat salawat gitu. Jadi sahabat salawat ini sebuah komunitas yang sudah berdiri beberapa puluh tahun tepatnya, yang kemudian sekarang mulai agak mengurusi sosmed dan lain-lain untuk mensosialisasikan sholawat gitu. Dimana ketika ingin belajar dakwah gitu, belajar dakwah untuk bagaimana mengajak orang berbuat baik itu agak bingung gitu. Agak bingung kenapa? Kalau mau ngajak orang rajin sholatnya, saya juga nggak rajin gitu. Mau ngajak orang tahajudan ya, saya juga malas tahajud gitu. Mau ngajak puasa ya, saya juga makan mulu. Akhirnya mentok-mentoknya ya udah sholawat gitu. Dan itu yang diamanatkan beberapa guru yang kebetulan minta sarannya apa yang harus dilakukan ketika nanti kembali ke Indonesia. Dulu sempat di Madinah selama 6 tahun gitu. Terus
Begitu kembali ke Indonesia, apa baiknya yang bisa dilakukan gitu. Di Madinah itu, di Universitas Madinah. Ini luar biasa mahabbahnya Cak Nun itu. Saya udah di Madinah itu 6 tahun. Dari sebelum berangkat ke Madinah sampai di Madinah, dengan rata-rata kan ke Cak Nun itu luar biasa sayangnya saya. Dengan segala sikapnya gitu. Cuma sampai hari ini saya belum bisa lepas dari pesonanya beliau yang luar biasa, yang semoga Allah ridhoi lahir batinnya, dunia dan akhiratnya. Intinya begini, sahabat sholawat itu yang terpikir ketika membuat itu adalah, kalau di Quran jelas ya, bahwa satu-satunya amal ibadah yang Allah perintahkan dengan luar biasa istimewa itu adalah ketika nyuruh sholawat. Nggak ada perintah misalnya Allah itu puasa, malaikat puasa, wahai kaum beriman puasalah, kan nggak ada. Ada? Nggak ada. Tapi ketika mau nyuruh sholawat itu memang redaksinya beda. Allah duluan sholawat, malaikat sholawat, kemudian baru nyuruh kaum muslimin untuk sholawat. Itu satu. Artinya sumber-sumber di dalam Al-Quran dan hadis banyak lah, insya Allah jamaah maya lebih tahu tentang itu. Tapi yang kemudian kepikir di otak saya adalah, Rasulullah itu sama yang musuhi, sama yang nyakitin saja sayang. Masa sama yang nyolawatin nggak sayang gitu? Rasulullah itu sama, siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab itu yang seumur hidupnya nyakitin Rasulullah. Tapi ketika meninggal tetap dapat cipretannya syafaat Rasulullah, karena diringankan setiap hari Senin azabnya gitu. Itu yang musuhi Rasulullah, yang mau bunuh Rasulullah, disayang sedemikian rupa oleh Rasulullah. Mas saya yang sholawat nggak disayangkan gitu. Karena mau ngandelin sholat nggak jelas diterimanya, mau ngandelin puasa nggak jelas diterimanya, ya sudah sholawat saja. Gitu. Di sahabat sholawat ini, setiap anggota sahabat sholawat memang diabsen sholawatnya tiap hari. Diabsen. Jadi sehari berapa gitu. Ada yang sehari store 1000 sholawat gitu. Ada yang sehari 5.000. Ada anak kelas 4 SD sehari 10.000 sholawatnya. Ada yang sehari 50.000. Itu kita kumpulin gitu. Daripada nggak ada uang yang dihitung, kita ngitung sholawat aja gitu. Yang alhamdulillah setiap sudah terkumpul semuanya, misalnya tahun kemarin tahun 1437 gitu. Itu ketika kita kalkulasikan dari awal tahun sampai akhir tahun, ternyata nyampe ratusan juta sholawat yang sudah dikumpulkan gitu. Yang kemudian kita tawasulkan ke Allah, semoga dengan ini jadi sebab keberkahan kita, keluarga, sahabat, dan negara kita gitu. Kita juga ada program baru tahun ini, namanya Odotos. Odotos itu one day 1000 sholawat. Satu hari 1000 sholawat. Semua sahabat sholawat diwajibkan setiap hari baca 1000 sholawat, dengan niat semoga dengan sholawat ini Allah amankan Jakarta dan Nusantara itu. Mau ngomong komentar tentang orang-orang di atas kita nggak punya apa ya, nggak bisa lah ngomentari, daripada macam-macam nanti ditangkap juga ketakutan, ya udah sholawat aja gitu. Nah, di dalam perjalanan sholawat ini ternyata banyak fenomenanya gitu. Maka kemarin kami sempat mampir juga ke Malang untuk ini, Mbak Rima Olivia. Kemudian kebetulan beliau yang nulis tentang sholawat. Jadi beliau ngadain penelitian sholawat gitu. Saya juga baru tahu ternyata sholawat itu, nama Muhammad itu dalam satu hari di seputar bumi ini itu disebutkan lebih dari 18 miliar kali, Pak. Cuma satu-satunya manusia yang namanya sepanjang ratusan bahkan sampai 1000 tahun lebih ini itu disebutkan dalam satu hari miliaran kali, cuma nama Muhammad. Jadi kalau ditinjau dari ilmu beliau yang beliau basicnya psikologi, itu hal yang luar biasa getarannya gitu. Yang itu kemudian kita sharing ke beberapa sahabat, karena sebagian orang memang pendekatannya mungkin harus dari situ. Biasanya kan kalau orang mau menguatkan diri itu kan di psikologi suka diulang-ulang gitu. Jadi ada salah satu riset ya. Ada salah satu riset ketika sesuatu itu diucapkan serentak gitu. Diucapkan serentak itu energinya luar biasa. Ada sebuah penelitian, kerupuk itu kalau dimakan
satu kali krek itu bisa mecahin kaca gitu, kaca mobil bahkan. Kalau diucapkan oleh sebanyak berapa orang? 3.000 orang gitu. Kalau 3.000 orang bareng nih jamaah maya krek kerupuk gitu, itu langsung bisa mecahin kaca-kaca sekitarnya. Bisa dibayangkan ketika dalam saat bersamaan kita sedang bersolawat dan kita pasti yakin bahwa saat itulah miliaran malaikat juga sedang bersolawat gitu. Makanya Jamiah Maya ini adalah, mohon izin Mbah Nun, ini adalah bagian dari sahabat salawat yang sama-sama sedang menyukai salawat walaupun nggak kenal zaki. Gitu. Tadi kan nanti kalau sahabat salawat harusnya kenal zaki karena ketua sahabat salawat ya zaki gitu. Tapi kalau sahabat salawat pasti kenal muzaki, itu kenal. Karena muzaki nama lain dari Mustafa, nama lain dari Muhammad gitu. Karena yang disalawatin juga namanya muzaki, nama lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi. Tidak berpanjang lebar, cuma mengajak ayo semakin bersolawat. Semoga dengan semakin bersolawat nanti akan semakin banyak kemuhammadan yang hadir dalam diri kita. Ketika disebutkan semakin banyak nama Muhammad, semoga minimal ada secuil sabarnya Muhammad nempel, ada secuil takwanya Muhammad nempel gitu. Ketika diulang terus menerus. Sekian, terima kasih sekali lagi, terima kasih lahir batin sebanyak-banyaknya pada Mbah Nun dan Jamaah Maya. Semoga lain waktu bisa diberi kesempatan untuk silaturahim lagi. Mohon doanya semoga komunitas yang sederhana ini jadi jalan untuk mencapai ridha Allah dan ridha Rasulullah. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Madura itu orang tidak mau bubar, apa itu kumpul, apa itu baris, tidak akan bubar sebelum Shallu ala Muhammad baru bubar. Jadi bubar jalan itu kalau di Madura Shallu ala Muhammad. Yang dialami Kiai Kanjeng sama saya di Mesir itu kita lihat dengan mata kepala sendiri 2 kali. Orang itu bertengkar itu teriak-teriak kayak gitu. Dan selesainya kalau salah seorang mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, satunya langsung merangkul Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi ini untuk yang pacaran sama yang suami istri. Atau untuk kode lah, kalau suaminya Allahumma saya itu berarti jaluk lah gitu. Yang kita lihat di tepi Danau Korun, Kiai Kanjeng ketika perjalanan menuju menuju El Fayum ya, itu ada angkot sama sedan serempetan, dan kemudian saya di dekat situ juga sama teman-teman, dan itu tidak ada masalah karena langsung Shallu ala Muhammad, Shallu ala Muhammad, Shallu ala Muhammad. Udah satunya ngomong itu, lainnya udah terikat udah Allahumma sholli wa sallim gitu. Jadi selawatan itu mendamaikan dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya sangat lokal, sangat mikro, tapi jangan lupa bahwa selawat itu lebih dari makro. Karena Allah mencintai Muhammad lah, maka seluruh kehidupan ini diciptakan oleh Allah, kan begitu. Nanti kita rayakan bersama-sama, karena tidak ada perayaan melebihi perayaan selawat, dan tidak ada nama yang disebut-sebut, yang dinyanyikan, dilakukan lebih banyak, lebih sering, melainkan hanya Muhammad SAW. Nah, Pak Yai Muhaimin, ini tolong sekarang diungkapkan semua respon-respon panjenengan. Pak Muzamil sama Pak Mustafa mengalah sedikit, tidak apa-apa, karena malam ini khusus Pak Yai Muhaimin datang untuk bersama istri dan putri-putrinya juga. Nanti silakan pulang dari sini, selawat sebentar terus tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, meski saya hadir di hadapan Anda sekalian, saya bukan orang penting dan tidak ingin dipentingkan. Karena saya sejak kecil temannya Mustafa. Dulu satu klub dalam Lapentah Mataram, lelaki pecinta alam, hiking club Mataram. Hanya Mustafa ini kan nggak naik tingkat, ngepit ra iso.
saya sedikit naik tingkat bersepeda. Saya masih punya sepeda simplek perempuan. Di Gatengkes tempat rantai itu saya tulis 4 Oktober 74. Itu saya gunakan untuk bersepeda Jogja Bali PP 28 hari. Mungkin satu-satu itu pas saya menyeberang dari Ketapang sampai ke Gilimanuk, saya tulis 4 Oktober 74. Saya meningkat lagi terus bisa naik mobil, pesawat sampai Amerika, Korea, Jepang, semua moda transportasi pernah saya naiki. Yang belum pernah hanya Banduso. Sebetulnya saya hadir untuk mencari semestrinya dengan Cak Nun, tapi kok nggak ketemu gitu ya. Cak Nun itu sekelas Nabi Khidir, saya sekelas Nabi Musa. Meskipun ada, kalau toh tidak ada titik temu, saya temukan ruas sambung tentang kebudayaan dan kemanusiaan. Disitulah sebetulnya harga Islam yang paling substantif, berkaitan dengan salawat. Ya, ada satu hadis di akhir kitab Syu'abul Iman, meskipun ini intrinsik tapi juga substantif. Di sana disebutkan bahwa Nabi mengatakan, seandainya engkau datang di hadapan Allah dengan membawa 2 jurang kebaikan, tapi di situ tidak tertulis pahala kebaikan sholawat, maka yang 2 jurang kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini intrinsik sekali, tapi juga substantif. Artinya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mengungguli semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.